Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Chef Heri. Jadi guys ya, di konten kali ini di sini ada salah satu video pembahasan tentang motor Kawasaki ya. Kenapa Kawasaki banyak diminati? Mengapa Kawasaki menjadi ikonik motor yang diminati, dan sejarah motor Kawasaki ya. Dan ada Kawasaki terdahulu sebelum Ninja RR, Ninja ZX atau apalah itu. Nah, di sini ada ya. Di sini saya punya videonya ya. Kita langsung saja tonton ya. Dari Ninja 152 tak yang jadi benchmark kegantengan ABG, Ninja ZX 25R yang bikin entusias roda 2 ngiler berat, sampai Ninja ZX 10R yang menjuarai balapan World Superbike selama 5 musim berturut-turut, nama Ninja tentunya jadi sesuatu yang gak bisa terlepaskan dari brand Kawasaki. In fact, di beberapa wilayah Indonesia sendiri, nama Ninja sekaligus warna hijaunya yang populer itu mungkin malah lebih membumi dibanding nama brandnya sendiri. Tanya aja ke cabe-cabean kalau nggak percaya. Pertanyaannya, sejak kapan? Tanya aja ke cabe-cabean ya. Jadi banyak cabe-cabean ya, emang di Ninja ya, di Ninja R mungkin yang menjadi foto model di Ninja. Aduh. Kapan tren tersebut dimulai? Sejak kapan Ninja Series jadi motor flagship keluaran Kawasaki? Motor apa sih yang menjadi Kawasaki Ninja pertama di dunia? Dan apa yang membuat Kawasaki Ninja bisa terkenal sampai sekarang? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita flashback ke 4 dekade yang lalu, era di mana Ninja Series belum eksis sama sekali di seluruh belahan dunia. Dan video ini dari Bang Beberapa tahun pasca booming Kawasaki Z1 yang kita bahas di Historical Lesson beberapa waktu lalu, industri roda 2 dunia begitu cepat berubah. Kawasaki Z series pertama di dunia tersebut terus mendapatkan perlawanan hebat dari pabrikan sesama Jepang, bahkan juga dari pabrikan asal Eropa. Tapi baru di akhir era 70-an, Kawasaki sadar mereka nggak bisa terus-terusan mengandalkan Z1. Terlebih Honda dan Yamaha saat itu juga tengah on fire di kelas Superbike. So, mau nggak mau, suka nggak suka, Kawasaki harus move on ke konsep yang jauh lebih modern demi menuruti perkembangan teknologi yang sangat cepat di era 70-an. Nah, development proyek Superbike Kawasaki terbaru akhirnya dimulai. Tapi, bahkan sejak proyek tersebut baru dimulai, Kawasaki ini sudah menemui hambatan yang pertama. Tipe mesin apa yang harus dipilih? Opsi yang pertama adalah mesin 6 silinder segaris alias inline six. Kawasaki pastinya sudah nggak asing lagi dengan tipe mesin kayak gini, karena pernah dipakai di hyperbike mereka Kawasaki Z1300. Nah guys ya, saya juga di sini baru tahu ya. Mungkin saya awam ya, soalnya di sini juga ada Kawasaki ya dengan kapasitas 6 silinder ya. Dan saya yang tahunya itu Kawasaki yang 1 silinder, 2 silinder, 4 silinder ya. Kalau yang 6 saya baru tahu. Nah, makanya di sini buat kalian semua yang nonton ya di video ini, jadi ibaratnya nambahin ilmu lah. Saya juga belajar mengenal motor-motor perotomotifan yang belum saya tahu ya. Dan sesuai dugaan, Geng Hijau dengan mudah membuat prototipe mesin inline six tersebut dengan power yang mampu menembus angka 100 horsepower. Meski kedengaran menarik banget, tapi Kawasaki justru langsung membatalkan proyek mesin 6 silinder tersebut. Kenapa? Pertama, karena dimensinya terlalu lebar. Kedua, mesin 6 silinder ini terlalu berat untuk ukuran Superbike. Selain itu, karakter mesinnya dinilai terlalu smooth, terlalu jinak untuk menyandang label Superbike Kawasaki. Mungkin takut disangka motor keluaran Honda kali ya. Next option, inline 4 alias mesin 4 silinder segaris dengan pendingin udara konvensional. Dan lagi, Kawasaki sebenarnya sudah familiar juga dengan tipe mesin kayak gini, karena ya mirip banget kayak mesin Superbike flagship mereka sebelumnya Kawasaki Z1. Tapi karena saat itu Kawasaki memaksakan mesin berpendingin udara pakai clearance tipis dan kompresi mesin tinggi untuk menghasilkan power setinggi-tingginya, seperti yang bisa ditebak, valve covernya pecah, kemudian stang pistonnya loncat keluar blok mesin, atau bahasa simpelnya mesinnya jebol. Bisa tebak apa penyebabnya? Iya, karena pendinginan mesinnya nggak mampu
mampu mengimbangi kenaikan spek tuning mesin yang dilakukan oleh Kawasaki. So, setelah testing selama bertahun-tahun, lagi-lagi development mesin ini terpaksa ditinggalkan. Waktunya move on ke tipe pendinginan mesin yang lebih advance, liquid cooling alias pendingin radiator. Tapi Kawasaki nggak sekedar copy paste prototipe mesin lawas kemudian ditambahin water jacket. Kawasaki juga turut membekali prototipe mesin baru ini dengan beberapa teknologi yang ikutan baru juga. Contohnya seperti double overhead camshaft alias DOHC, kemudian menggunakan tipe 4 klep alias 4 valve menggantikan versi 2 valve yang ada di Kawasaki Z1. Berkat penggunaan DOHC, Kawasaki mampu menjejali ruang bakar mesin terbarunya ini dengan klep yang lebih banyak, plus ditambah surface area klepnya juga jadi lebih gede untuk memaksimalkan efisiensi pembakaran. Next, rantai keteng dipindah ke bagian sisi samping, nggak di bagian tengah, sehingga ukuran blok mesin secara keseluruhan jadi lebih slim. Ditambah dengan tuning mesin tinggi, Kawasaki berhasil mengekstrak 110 horsepower lebih dari mesin berkapasitas cuma sekitar 908 cc tersebut. Poin minusnya, well, research dan development mesin untuk calon superbike terbaru Kawasaki ini membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun. Ya, setelah konsepnya mulai direalisasikan tahun 1978, Genjo baru bisa menyempurnakan mesin ini pada tahun 1982. Pelajarannya, bikin motor dari nol itu susah dan butuh waktu yang lama banget. So, kalau konsepnya sudah salah dari awal, usaha dan kerja keras tadi jadi terasa nyelekit banget. Beruntung dalam kasus ini, Kawasaki berada di jalur yang benar. Ingat, yang kita bahas sebelumnya itu cuma R&D mesin doang lah ya. Dan seperti yang kalian ketahui, motor itu bukan cuma mesin doang. Ya iyalah, sasisnya. Nah, ini juga makan waktu, karena pada awal era 80-an Kawasaki itu belum punya teknologi komputasi yang bisa memperkirakan kekuatan dan durability material logam. So, mereka terpaksa harus melakukan tes langsung di lapangan selama berbulan-bulan. Beragam tipe sasis dites oleh Kawasaki. Hingga akhirnya dipilih tipe Diamond yang rada klasik. Meskipun di tahun 80-an dulu tipe Diamond ini belum bisa dibilang klasik. Untuk meringankan bobot, subframe belakang dikombinasikan dengan material aluminium. Mesinnya sendiri bakal jadi kesatuan bagian dari sasis untuk meningkatkan rigidity dan reduksi bobot secara keseluruhan. Persis seperti yang bisa kalian lihat di Neo Ninja 250R terbaru. Di bagian kaki-kakinya dipilih kombinasi velg 16 dan 18 inci. Kemudian suspensinya menggunakan tipe teleskopik anti-dive ditambah dengan monoshock di bagian belakang dengan sistem link yang saat itu tengah populer di antara pabrikan Jepang untuk meningkatkan stabilitas dan handling. Setelah urusan mesin dan sasis terselesaikan, waktunya para desainer Kawasaki senam otak menggarap bagian desain. King Ijo sendiri sebenarnya sudah mencoba beberapa tipe desain yang cukup unik. Contohnya seperti garis desain yang tajam-tajam, kemudian juga bentuk fairing yang unik ala lumba-lumba. Akan tetapi karena saat itu banyak desain motor unik, tapi malah gagal diterima di pasaran, akhirnya Kawasaki memutuskan menggunakan desain yang konvensional di tahun 80-an. Yap, calon motor terbaru Kawasaki ini tetap bakal mengandalkan model fairing kotak yang khas ala era saat itu. Keunikannya, meskipun Kawasaki sudah menggunakan model full fairing, tapi mereka tetap mengekspos bagian mesin terbarunya. Pamer mesin baru nih. Meskipun desainnya sama sekali nggak kelihatan punya unsur aerodinamika tingkat tinggi, tapi jangan salah loh ya. Desain body fairing yang dipakai di calon motor terbaru Kawasaki ini sudah melewati berbagai tes wind tunnel ala mobil Formula One, sehingga punya koefisien drag yang lumayan minim, hanya sekitar 0,33. Ini pastinya bakal ngebantu banget sewaktu di gaspol, karena hambatan anginnya juga makin minim. Setelah bertahun-tahun masa development, akhirnya Kawasaki memperkenalkan motor flagship terbarunya pada pameran Paris Motor Show tahun 1983. Dilabel dengan nama Kawasaki GPZ 900R, motor yang satu ini langsung memancing perhatian para pengunjung. Mereka bukan cuma penasaran dari sisi teknologi dan detailnya doang, tapi juga karena saat itu Kawasaki secara pede memasang tagline motor terbarunya ini sebagai motor tercepat di dunia. Sayangnya pembuktian klaim dan kehebatan motor terbaru ini masih harus ditunda selama beberapa waktu ke depan, karena Kawasaki GPZ 900R baru diproduksi dan dijual secara resmi ke konsumen pada tahun berikutnya di 1984. Bertempat di sirkuit Laguna Seca, Amerika, Kawasaki mengundang hampir seluruh jurnalis roda 2 saat momen perilisan GPZ 900R ke pasaran. Uniknya, sesi tes ini bukan cuma untuk mengetahui kemampuan performa dan handling superbike terbaru Kawasaki, tapi juga untuk membuktikan klaim mereka yang sesumber menyebut motor terbarunya sebagai yang tercepat di dunia. Hasilnya, nggak cuma dapat apresiasi dari sisi sasis, suspensi, pengereman, dan performa berkat kombinasi mesin all new 4 silinder berpendingin cairan,
plus bobot ringan dan koefisien drag yang lumayan minim, Kawasaki GBZ 900R mampu mencatatkan top speed maksimum hingga 240 km per jam. Bukan cuma itu doang, digeber oleh spesialis drag race asal Amerika, Jay Gleason, motor dengan kapasitas mesin 908 cc ini sanggup mencatatkan waktu standing quarter mile alias 402 meter dalam 10,55 detik. Angka yang tergolong luar biasa untuk ukuran sport bike produksi massal. Oke, saya paham catatan top speed dan timing drag race tadi memang gak ada apa-apanya kalau dibandingin motor modern yang punya top speed 300 km per jam lebih. Tapi perlu diingat nih ya, teknologi metalurgi, kompon ban dan bahan bakar tahun 84 dulu jelas kayak teknologi dinosaurus kalau dibanding dengan motor-motor baru zaman sekarang. Dan jangan lupa, GBZ 900R ini beratnya juga di atas 240 kg loh ya, dan tanpa unsur elektronik sama sekali. Kebayangkan gimana ngerinya? Nah, ngomong-ngomong dari tadi ada yang nggak? Kalau saya nggak nyebut kata ninja sama sekali. Well, itu karena nama resmi superbike Kawasaki ini adalah GBZ 900R. Nama ninja GBZ 900 atau yang juga dikenal dengan nama Ninja 900 sendiri, awalnya itu digunakan Kawasaki khusus untuk pasar Amerika Utara, dengan perbedaan berupa rear fender yang lebih sporty, posisi setang yang sedikit lebih nyaman, plus kombinasi warna firecracker red dan metallic greystone yang ikonik. Ada sedikit fakta unik. Nah teman-teman, jadi si Kawasaki ini ya dulunya kan sekarang ada Kawasaki Ninja ya. Ninja itu buat sebutan di negara lain ya. Jadi tidak semua Kawasaki ini bisa disebut ninja gitu ya. Nih, di sini di gambar ini ada perbedaan ya. Perbedaannya yang versi Amerika ya, di sini ada tulisan nama ninjanya, sedangkan versi Eropa Kawasaki ini tidak ada tulisan ninjanya. Tapi tetap ini kayaknya GP 900 ya. Nah, atau ZX 900A. Jadi si ZX 900A tuh nama aslinya itu GPZ 900R ya, tahun 1984 dari Kawasaki. Nah, buat Ninja itu sendiri ya ada perbedaan di beberapa negara seperti digambarkan tuh ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Pada tahun 2014 lalu, Kawasaki itu sempat merilis Ninja ZX-14R edisi spesial Ninja Anniversary Edition untuk merayakan 30 tahun kelahiran Kawasaki Ninja. Tebak warna apa yang dipakai sebagai livery? Ya, bukan hijau, bukan oranye, tapi adalah firecracker red dan metallic greystone yang menjadi warna livery original Ninja 900, which is Ninja series pertama di dunia. Terus kenapa Kawasaki justru malah mempertahankan nama Ninja pada generasi sportbike mereka ke depannya? Kenapa nggak pakai nama GBZ series atau apa gitu, Kang? Nah, itu karena pencapaian Ninja 900 ini luar biasa fantastis. Bukan cuma dari sisi top speed dan performanya doang loh ya. Ninja series pertama di dunia ini juga menjadi idola para speed breakers di dunia. Saking gokilnya, Ninja 900 ini bahkan pernah menyandang gelar motor terlaris di pasar Amerika Serikat. Buset, ini motor flagship loh, padahal bukan motor entry level. Kesuksesan masif Kawasaki Ninja 900 ini juga nggak bisa dilepaskan dari film Amerika Serikat berjudul Top Gun yang ngehits di box office era 80-an. Motor tercepat di dunia ini jadi tunggangan Tom Cruise. Yes, Tom freaking Cruise man. Dan uniknya, meskipun saat itu kru film Top Gun harus melepaskan emblem Kawasaki karena geng hijau menolak memberikan unitnya secara gratis, saya yakin Kawasaki pastinya nyesel banget. Tapi style fairing boxy ala Ninja perdana ini sudah telanjur melekat di hati konsumen, bukan cuma di Amerika doang, tapi juga di seantero belahan dunia seiring dengan kesuksesan film Top Gun. Saking ikoniknya, sejak dijual secara resmi tahun 1984, Superbike 908cc ini diproduksi sampai tahun 1996, alias 12 tahun lamanya. Ninja GBZ 900 bahkan tetap punya peminat yang sangat tinggi. Meskipun sebenarnya, pada akhir era 80-an itu Kawasaki sudah punya superbike terbaru dengan power yang lebih besar, kayak GBZ 1000RX, Ninja ZX-10, sampai ZZR 1100.
Lewat akun sosial media resmi, Kawasaki juga mengklaim memproduksi Ninja 900 sampai tahun 2003, meskipun cuma khusus untuk pasar Malaysia dan Jepang, sebelum akhirnya discontinue secara penuh. Dalam kurun waktu tersebut, Kawasaki Ninja GBZ 900R secara fantastis terjual sebanyak lebih dari 70.000 unit di seluruh belahan dunia, cuma lewat satu produk. Iya, satu produk doang, yang bernama Kawasaki Ninja GBZ 900. Kata-kata Kawasaki dan Ninja dalam sekejap langsung jadi legenda di kancah roda dua dunia. Legenda yang bukan cuma dikenal lewat motor keren dan punya performa tinggi doang, tapi juga legenda yang melebur menjadi kultur tersendiri bagi para fans sepeda motor di seluruh dunia. Nah, teman-teman, itulah sejarah dari Kawasaki Ninja ya. Sebelum ada nama ninjanya, teman-teman. Jadi si Kawasaki itu namanya itu Kawasaki GP ya, Z900 ya. Jadi buat nama Ninja itu sendiri berubah ke saat populasi Kawasaki ini banyak diminati ya. Jadi ada kata ninja ya, ada nama ninjanya. Nah, seperti yang tadi di belakang saya tunjukin ya pada gambar, perbedaan ya si Kawasaki ini di Amerika sama di versi Eropa ya. Kalau di versi Amerika itu ada tulisan ninjanya. Nah, berarti kita juga mengikuti versi dari Amerika, bukan dari Eropa ya. Oh ya, jadi nah inilah makanya saya pengen belajar mengetahui tentang perotomotifan atau sejarah. Terus ibaratnya semua motor itu atau semua barang itu pasti ada sejarahnya, awal mulanya gitu. Jadi buat nama Kawasaki Ninja sekarang itu berarti kita mengikuti versi dari Amerika. Nah, mungkin videonya segitu aja dulu ya. Mohon maaf mungkin ya kalau ada salah-salah kata. Maklum, saya masih belajar ya tentang perotomotifan, tapi insya Allah saya akan terus mengasah agar pengetahuan saya makin banyak dan bisa kasih edukasi atau penjelasan ya, meskipun saya mendapatkan videonya ini dari orang lain ya. Nah, jadi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terus tonton video-video saya selanjutnya. Mungkin ada sejarah-sejarah motor yang lebih gokil lagi, yang lebih unik lagi ya di era sebelumnya. Oke, mungkin segitu aja ya. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.